jatuh bangunnya itu di 5 tahun bahkan 10 tahun awal untuk memperkenalkan si gula semut tadi. Tidak mudah memang. Jadi setelah tahun kurang lebih sekitar tahun 2004 barulah justru malah pasar luar negeri yang ngincar duluan gitu loh. Jadi lebih kepedulian dengan kesehatan karena indeks glikemiknya yang rendah. Kemudian mereka nggak istilahnya harga itu nomor 2, yang penting benefitnya yang didapatnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat agro. Perkenalkan, nama saya Dina Rastuti Ratnadewi. Nama usaha kami Adana Gula Semut. Kami beralamat di Penggung, RT 70 RW 21, Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kulon Progo. Di tahun 1997 itu pionir gula semut di Kulon Progo adalah almarhum bapak kami, almarhum Bapak Sugio. Kemudian dari usaha gula semut tersebut di tahun 2003 kami bergabung atau dirangkul oleh Kementan untuk membentuk P4S karena banyak yang mulai studi banding ataupun pelatihan, makanya usahanya di gula semut, kemudian pelatihannya namanya P4S Sumber Rezeki. Nah, itu awal mulanya kenapa ada gula semut itu karena sebelum tahun itu orang tua kami itu profesinya sebagai petani gula cetak. Jadi masih dalam bentuk batok. Kalau di sini kan bentuknya gula cetak itu dalam tempurung kelapa. Jadi gula batok disebutnya gula batok. Nah, tetapi gula batok ini harga jualnya tidak melebihi harga beras pada saat itu. Jadi 1 kilo gula batok itu lebih murah dibanding 1 kilo beras. Nah, di tahun 97 itu berkat binaan dari dinas-dinas terkait juga, maka muncullah gula semut, meskipun masa itu untuk memperkenalkan namanya gula semut itu sangat-sangat susah sekali karena sudah terbiasa dengan gula yang dikonsumsi gitu loh. Singkat cerita dari almarhum bapak itu produksi 1 kilo gula sehari itu untuk ngejualnya itu masih susah. Penerimaan pasar belum mulai gitu loh. Jadi masalahnya harganya lebih mahal pasti dibanding dengan gula cetak ataupun malah dengan gula tebu atau gula pasir ya pada saat itu, karena masyarakat kebanyakan masih membuat gula batok atau gula kelapa tapi dijual untuk membeli gula pasir. Nah, itu untuk konsumsi sehari-hari. Tapi yang menarik adalah kenapa dinamakan gula semut gitu ya Mas ya. Jadi gula semut itu satu karena pembeda. Dari gula yang sudah ada kan sudah ada gula batok, gula batu, gula pasir, gula merah. Nah, ini dinamakan gula semut karena bentuknya kecil-kecil kayak semut. Jadi butiran-butiran kecil kayak semut, sekaligus filosofi dari binatang semut itu sendiri. Jadi kalau binatang semut mau itu cuaca panas, mau cuaca hujan, tetap bisa cari makan dengan bergotong royong tadi. Jadi filosofinya di nama gula semut kita diambilnya dari situ. Nah, kemudian gimana untuk pertanggapan pasar, kendalanya tadi jatuh bangunnya itu di 5 tahun bahkan 10 tahun awal untuk memperkenalkan si gula semut tadi. Tidak mudah memang. Jadi setelah tahun kurang lebih sekitar tahun 2004 barulah justru malah pasar luar negeri yang ngincar duluan gitu loh. Jadi lebih kepedulian dengan kesehatan karena indeks glikemiknya yang rendah. Kemudian mereka nggak istilahnya harga itu nomor 2, yang penting benefitnya yang didapatnya itu. Tapi setelah tahun 2008-2010 ini mulai banyak gula semut, kemudian konsumsi gula semut di pasar domestik juga sudah mulai meningkat. Sudah, tapi masih pihak ketiga. Jadi ada orang Amerika ataupun orang Jepang itu langsung ke sini untuk membeli produk kami untuk dipasarkan di negaranya tersebut. Ya, kenapa kok milih gula semut gitu ya? Karena potensinya kokap ini, Kapanewon Kokap di Kulon Progo ini memang secara dominan itu adalah petani penderes. Jadi sumber daya alamnya sangat melimpah di sini untuk tanaman kelapanya, Mas. Bahkan bisa dibilang mata pencaharian utama dari petani penderes. Sangat dominan sekali. Nah, kenapa kok di gula semut ya kita memanfaatkan atau mengoptimalkan sumber daya alam yang sudah ada. Karena banyak petani penderes, jadi memang sistemnya di pemberdayaan masyarakat.
Nah, gula semut ini unik. Jadi kalau misalnya sahabat agro pernah melihat namanya gula batok, itu prosesnya adalah sadapan nira kelapa. Nira kelapa itu seperti apa? Nah, di Adana itu ada produk yang khusus nira kelapa. Kayak gini, ini hanya nira, 100% nira. Ini dimasak terus-menerus. Kurang lebih kalau misalnya satu wajan itu kurang lebih di 3-4 jam. Itu baru jadi gula batok atau gula cetak. Nah, di gula semut ini bagaimana? Itu bisa langsung dari niranya, bisa juga dari gula cetak yang sudah ada. Apa perbedaannya? Yang pasti kalau langsung dari niranya, waktunya itu lebih lama. Nah, tapi belum bisa diketahui pH-nya bagus atau tidak. Karena gula Jawa kan ada grade-grade-nya ya. Yang super gimana, yang grade 2, grade 3. Nah, itu yang membedakan grade apa? Oh, dari rasanya. Karena dari pH-nya tadi, semakin dia asam, semakin susah untuk dibikin gula semut. Karena tidak semua gula cetak ataupun nira itu bisa dibikin gula semut. Lebih gampangnya dari gula kelapa ataupun gula cetak yang super ataupun yang sudah pilihan, itu mau dibikin gula semut mudah saja. Jadi gula cetak itu tinggal dicairkan lagi. Bisa pakai air, bisa pakai nira itu sendiri. Karena kalau gula cetak itu kan biasanya ada parutan kelapa, namanya IPA. Itu biasanya fungsinya untuk menghilangkan buih saat pemasakan niranya. Nah, itu dimasak, kemudian disaring, dimasak lagi sampai mengental. Nah, kentalnya ini sedikit lebih lama dibanding bikin gula cetak. Nah, itu baru nanti proses pendinginan, proses penggerusan, kemudian diayak. Setelah diayak sudah jadi butiran-butiran kecil. Nah, tapi kadar airnya masih tinggi. Nah, itu perlu kita awetkan. Nah, awetkannya bagaimana? Kita oven. Jadi kadar air di Adana ini untuk gula semutnya itu di bawah 2%. Nah, ini yang membuat gula itu awet. Beda dengan gula cetak yang tadinya saya ceritakan di awalnya dulu gimana. Karena gula cetak selain harganya yang fluktuatif, itu umur simpannya lebih pendek dibandingkan kalau kita bikin gula semut. Gula semut bisa 1 tahun. Khusus-khusus banget enggak, cuman kalau di tempat kami rata-rata kelapa jenis dalam. Nah, biasanya para petani kalau misalnya kok itu disadap atau diambil niranya kurang banyak, ya tetap dibiarkan jadi kelapa aja. Tapi kalau si niranya itu banyak dan memenuhi yang diinginkan petani, ya kita sadap jadi nira atau legen untuk dijadikan gula batok ataupun gula semut. Kalau dalam lama ya Mas ya, bahkan taruhlah ada yang sekitar 6-8 tahun itu udah mulai bisa disadap, udah ada. Dan kalau untuk jenis dalam itu umurnya sampai lama, cuman pohonnya agak tinggi-tinggi gitu. Pemupukannya biasanya mereka pakai pupuk biasa, pupuk kandang dan lain sebagainya. Kemudian bekas cucian saat bikin gula itu malah dengan sendirinya jadi pupuk. Jaga kualitas satu di SOP-nya Mas. Jadi untuk SOP pembuatannya itu biasanya sudah kita bikinkan diagram alirnya untuk para karyawan, apa dan bagaimana melakukannya saat produksi. Kalau sekarang peluangnya masih lumayan banyak. Jadi kalau untuk aren itu saat kita booming kopi itu banyak peminat, untuk kafe-kafe itu juga banyak untuk gula arennya ya. Nah, kalau gula kelapanya kita untuk gula semutnya ini tidak hanya original aren ataupun original kelapa. Jadi kita ada diversifikasi produknya dengan empon-empon. Jadi gula semut tadi udah ada rasa jahenya, sudah ada rasa kunyitnya, rasa kencurnya, beras kencurnya. Jadi untuk minuman kesehatan. Kalau di Adana sendiri itu kualitas bahan bakunya kita milih yang super. Jadi terkadang yang penting bahannya harus yang super, karena apa? Saat kita jadikan si gula itu dominasi jadi gula semut itu tinggi. Di harganya memang mahal untuk gula cetak yang super dibanding dengan yang grade 2, grade 3 memang jauh gitu loh. Tetapi yang kita utamakan adalah si bahan baku tadi itu harus yang super satu. Yang kedua, kalau misalnya empon-empon yang misalnya jahe, kunyit itu kita harus dari yang segar. Jadi kita ada budidaya sendiri untuk empon-emponnya. Kalau misalnya kayak jahe itu biasanya kalau musim-musim dingin atau bahasa Jawanya bedideng kayak gini itu banyak dicari. Yang bandrek itu memang dominan jahe tetapi komposisinya lebih lengkap. Nah, gulanya yang kita pakai adalah gula kelapa. Nah, kalau yang jahe ini banyak diminati, di jahe pun kita produksi jahe merah dan jahe emprit. Nah, pangsa pasarnya beda-beda Mas. Jadi kalau di jahe itu kalau kawasan Jogja saja itu yang sedang-sedang saja untuk pedasnya. Tapi untuk Jakarta itu rata-rata milihnya yang premium gitu loh. Premium itu dalam artian komposisi jahenya itu lebih pedas. Seperti istilah kayak kualitas 1. Nah, jadi kalau gula cetak itu kalau yang kualitas 1 itu dari taste rasanya itu beda untuk aroma rasa itu pasti beda. Yang kedua, kalau di bahan bakunya
bahan bakunya itu memang kalau kualitas super ini jumlahnya lebih sedikit dibanding gula cetak pada umumnya gitu. Memang nggak banyak, mungkin dari 1 ton produksi itu yang super paling hanya 10-20% aja. Kalau untuk gula semut di Adana ini sekitar 200-300 kilo per hari. Kalau awal tuh ya paling gampang itu di pameran, Mas. Kadang kita diajak dari dinas-dinas itu untuk pameran, itu kita jalani. Meskipun di pameran itu misalnya retail pada saat itu memang ada, tetapi efeknya itu jauh di belakang. Misalnya kita pameran sekarang, mungkin efeknya 2 tahun ke depan. Itu ada buyer ataupun calon customer yang dulunya apa istilahnya saat kita pameran itu membeli produk itu gitu. Jadi efeknya itu memang nggak langsung. Yang kedua kita juga online. Jadi di marketplace juga sudah kita apa istilahnya kita ngikut di marketplace juga, tapi paling banyak di offline. Nah di Adana ini juga selain yang tadi saya katakan di awal, kita membentuk P4S Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya dari tahun 2003 itu biasanya untuk eduwisata. Jadi ada kunjungan, ada field trip, bahasanya lain-lain tapi sebenarnya hampir sama. Kemudian ada studi banding, outing, kemudian yang terlebih di pelatihan. Jadi pelatihan ini biasanya diikuti oleh bisa individu, bisa kelompok. Nah rata-rata nanti untuk pelatihan itu ada yang kemarin itu mau pensiun misalnya, pengen apa istilahnya kayak berlatih gula semut ini, apakah nanti berpeluang saat nanti persiapan pensiun misalnya seperti itu. Tapi kalau untuk field trip kunjungan itu yang kita kenalkan adalah baik itu anak usia PAUD, SD, SMP, SMA bahkan kuliah, itu biasanya kita di eduwisatanya. Kita kenalkan mulai dari penyadapan nirahnya, kemudian pencetakan gula batoknya sampai pembuatan gula semutnya. Nah yang paling penting adalah mereka tahu gula ini asalnya dari pohon apa toh, wujudnya seperti apa sebenarnya. Jadi jangan sampai anak-anak minum dawet misalnya gitu kan, gulanya gula apa? Gula merah. Tapi gula merah itu sebenarnya apa? Mereka nggak tahu. Nah tapi di Adana akan kita jelaskan. Oh ini loh prosesnya. Jadi dari mulai bapak petani, kemudian ibu-ibu pembikin gulanya itu mereka jadi tahu di sini gitu. Kalau untuk diabetes itu relatif aman untuk menderita diabetes, tapi alangkah baiknya untuk menderita diabetes ini tetap konsultasi dengan dokter internisnya gitu loh. Kan ada dokter internis yang khusus menangani diabetes mellitus. Apakah saya itu tipe berapa, itu terkadang mereka hanya taunya gula-gula lagi dhuwur gitu loh. Nah, tapi kalau di gula semut ini indeks glikemiknya itu lebih rendah dibandingkan gula tebu. Pasti ada, jatuh bangun itu pasti ada. Jadi kami menerima tongkat estafet dalam artian meneruskan usaha almarhum itu dari tahun 2013. Tapi sebelum tahun 2013 ya kami tetap membantu berkecimpung di situ. Titik paling kritis banget itu saat kita berjualan, barangnya habis, uangnya nggak ada. Jadi kayak dijualin sistem konsinyasi atau sistem diutang, tapi barang kita sudah habis, uangnya nggak ada. Nah itu sebenarnya titik terendah. Jadi kita awekani apa ya bahasanya, kita prepare lagi, kita prepare ulang untuk manajemennya. Jadi kita melayani mending yang cash gitu loh. Kalau untuk bermitra gampang sekali, tinggal langsung datang aja ke Adana Gula Semut, search di Google Map sudah ada. Kemudian kalau pengen jadi distributornya ataupun pengen menjualkan itu dengan mudah. Nanti akan kita ada katalognya, tinggal silakan dihubungi di alamat kami. Nanti ada admin yang akan menjelaskan hal tersebut. Kemudian ada eduwisatanya tadi juga bisa banget. Jadi untuk lain berjualan di produknya, kita juga bisa berjualan di paket wisatanya. Nomor teleponnya bisa menghubungi 0813 28 054 136. Media sosialnya untuk di website ada di gulasemutjogja.com, kemudian di IG gulasemut.jogja, TikToknya Adana Gula Semut. Manfaatkan atau optimalkan potensi yang ada baik SDM maupun SDA yang ada di sekitar kita. Jangan lengah, jangan mudah terpancing dengan apapun, tinggal kita optimalkan apa yang kita punya. Kita syukuri apa yang kita punya. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak buka.